Media Center Wiataguna Bandung, jumpa lagi bersama saya Agus Pitiadi. Hari ini di Media Center Wiataguna Bandung telah hadir seorang narasumber dari Balai Disabilitas Wiataguna Bandung. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak Agus, selamat pagi juga Sobat Atensi semua. Sebelum kita talk show bincang ringan Bu, silakan untuk memperkenalkan diri. Baik, nama saya Isis Nawati. Saya di Balai Wiataguna sebagai kasih layanan rehabilitasi sosial. Bisa dijelaskan Bu, tupoksi Ibu sebagai kasih LRS itu, tupoksinya seperti apa Bu? Tupoksi otomatis kalau di resos lebih ke arah layanan rehabilitasi sosial bagi penerima manfaat yang baik yang di dalam maupun yang di luar balai. Intinya sih kita memberikan layanan rehabilitasi sosialnya agar mereka mampu ya berfungsi. Tema talk show kita hari ini adalah implementasi sentra kreasi atensi di Balai Disabilitas Wiataguna Bandung. SKA ya Bu ya, nah, Sobat Atensi. SKA ya, Sobat Atensi. Bu Iis ini kebetulan ya bisa dikatakan Miss SKA karena sebagai jabatannya sebagai penanggung jawab di SKA ya. Kita kumpas tuntas apa saja persiapannya. Persiapannya seperti apa Bu tentang SKA? Tapi sebelumnya dijelaskan dulu secara detail SKA itu apa Bu? Mungkin enaknya kita nyebutnya SKA ya, walaupun sebenarnya SKA Sentra Kreasi Atensi. Jadi SKA ini sebenarnya merupakan suatu wadah yang untuk mewadahi hasil kreativitas dari penerima manfaat yang ada di balai. Jadi apa sih mereka yang sudah didapatkan di balai? Nah, hasilnya ini dijadikan sebagai suatu kewirausahaan dan ditempatkan di SKA. Nah, kebetulan untuk persiapannya sebenarnya dari segi pengajaran maupun segi untuk implementasinya sendiri, kita dari balai ini sudah mempersiapkan satu yaitu pendukungnya berupa modul-modul ya dan silabus pengajaran, karena nanti ini berkaitan dengan outputnya dari PM setelah ada di balai. Nah, kedua kami juga sudah merancang ya kira-kira di dalam SKA di Balai Wiataguna ini akan diisi apa aja. Nah, untuk secara vokasional kali ini kan nanti nyambung dengan yang pelatihan di dalam itu ada. Kalau yang reguler yang sudah berjalan ya seperti massage, shiatsu, komputer ya, dan barista. Namun di samping itu untuk diskon nanti kita juga ada yang nyambung ke vokasi itu untuk pelatihan seperti ya di budidaya perikanan, ya budidaya kemudian juga pertanian. Kemudian juga di pangan ya. Dalam hal ini olahan dari kuliner. Nah, itu rencananya sebenarnya banyak ya. Rencananya ini memang yang baru terlaksanakan mungkin di pekemudan atau pertanian. Itu kita salah satunya dengan kerjasama ya, kemarin kita mencari nanam bibit kopi ya, dan kita sudah mendapatkan bantuan dari Dinas Kota Bandung, bibit perkebunannya ya, Dinas Perkebunan Kota Bandung sebanyak 150 bibit. Nah, ini kemudian kita sudah laksanakan penanamannya. Yang kedua untuk rencana yaitu penempatan ikan ya, ikan koi rencananya, walaupun nanti berkembang bukan hanya ikan koi aja yang akan kita laksanakan di sini. Sementara untuk yang rencana ikan koi ini kita lagi menyiapkan lahannya berupa kolam nanti untuk solonya, dan mungkin kita akan menyiapkan kolam untuk pembibitannya dahulu seperti itu. Kemudian kalau dari segi kuliner ya, kuliner ini sebenarnya akan dikelola juga oleh ibu-ibu yang ada di Wiataguna Bandung, khususnya ibu Texas dan instruktur. Dan itu memang ada yang mengadopsi dari yang dulu, ada juga yang baru. Kalau yang lama misalkan kayak beneran untuk pembuatan telur asin gitu kan. Kalau yang barunya nanti ada yang semacam cake dan keripik mungkin itu yang akan kita olah. Sebenarnya untuk di SKA sendiri kita tidak membuat satu ya,
ada satu lagi semacam yang mungkin akan ada baru juga, seperti contohnya Webimat rencananya. Ya, Webimat ini salah satunya adalah untuk menampung yang tadi itu ya hasil karya dari PM nanti dijual di situ. Jadi istilahnya untuk membantu kewirausahaan juga kan bagi PM. Kemudian ada juga nanti untuk laundry. Nah ini juga yang ini mungkin baru dan kita juga lagi mempersiapkan. Tentu saja semuanya sih ini dalam tahap perencanaan ya, walaupun sudah sebagian ada yang jalan tapi belum semuanya. Dan ini juga kita terkait dengan nanti ketersediaan dari anggaran dukungan yang paling bukan yang paling penting banget, yang penting banget. Kalau secara SDM, nah secara sumber daya manusianya insya Allah tenaga pendukungnya kita sudah ada dan sudah sudah siap ya, karena banyak instruktur kita yang ternyata punya kemampuan yang mendukung untuk pelaksanaan SK nanti. Sudah dipersiapkan ya Bu ya. Nah Bu, berbicara tentang inovasi tentang pelayanan di balai ini, tentang vokasionalnya, begitu banyak kan sekarang inovasinya sesuai dengan arahan Kementerian Sosial melalui Balai Disabilitas Wiataguna Bandung dan disikapi secara langsung oleh Kepala Balai Wiataguna Bandung. Bu, yang ingin saya tanyakan, inovasi ini nanti akan dilaksanakan untuk memang khusus disabilitas netra atau memang untuk semua disabilitas netra Bu? Inovasinya ya, memang kan karena untuk sementara ini kita masih berfokus di disabilitas netra, otomatis kan pelatihan ini juga untuk untuk penerima manfaat yang netra, tapi sesuai arahan kebijakan yang dibuat bahwa nanti balai kita ini juga harus siap memberikan multi layanan. Otomatis vokasi-vokasi yang ada juga kalau memang sudah diimplementasikan kebijakan itu akan menyesuaikan dengan berbagai ragam disabilitas yang masuk ke Wiataguna. Tapi walaupun demikian, kalau secara layanan rehabilitasi kan kita tetap memberikan ya, mulai dari sekarang ini contohnya ya, dengan adanya respon kasus yang tidak hanya ke tunanetra kan, tapi ke disabilitas yang lain, malah mungkin ke mereka yang terlantar juga, kriteria yang terlantar kan kita sudah laksanakan gitu. Nah Bu, berbicara tentang inovasi di SKA ini Bu, ini kan zamannya transparansi ya, kita bicara masalah anggaran tapi tidak dengan nominal. Bisa dijelaskan Bu, mata anggarannya untuk penunjang SKA itu bersumber dari Kementerian Sosial kah atau memang ada donasi? Bisa dijelaskan Bu? Kalau untuk SKA sendiri ini kebetulan dananya dari APBN ya, dari Kementerian Sosial. Karena kita sudah melakukan revisi ya sesuai dengan arahan kebijakan bahwa setiap balai nanti harus ada SKA-nya, minimal mereka membuat SKA di tempat masing-masing. Mungkin Bapak Ibu atau sobat-sobat atensi udah tahu kalau kita dulu satu contoh percontohan ya, untuk yang vokasi yang barista kita sudah mengikuti SKA-nya yang di Bekasi. Nah kita akan berupaya karena sudah ada kebijakan itu ya, kita akan membuat atau menuju ke arah SKA sendiri di Balai Wiataguna. Dan untuk dukungan dari dananya ya otomatis kita sudah menganggarkan, balai artinya sudah menganggarkan dengan merevisi anggaran. Dan ini untuk yang pada saja ya, memang yang di revisi itu hanya untuk kemudian semacam bahan ya, bahan, dan juga mungkin yang terkait seperti penunjangnya ya, kayak misalkan kan kalau dibilang alat ya, misalkan kayak kalau contoh untuk di Webimat atau ini kan ada mesin cuci dan lain-lain, dan otomatis tapi kan bahannya mungkin yang berupa deterjen atau yang lain, jadi memang sudah dibedakan. Artinya ini juga sudah dipikirkan oleh perencana di balai dan juga yang terkait dengan penganggaran khususnya kepala balai dan kita yang di struktural. Nah,
Bu, bicara tentang grand design-nya nih Bu, persiapannya sudah berapa persen? Seperti apa rancangannya Bu? Kalau rancangannya ya, kalau untuk lokasi kita akan menggunakan daerah sebelah sana itu apa namanya ya? Rumah bugar, lapangan. Ya, rumah bugar. Ya, kebetulan dekat dengan rumah bugar dan tempat kafe mall ya di sampingnya, mungkin depannya SLB. Nah, untuk desainnya sebenarnya kita tidak buka apa namanya itu kayak semacam kios gitu enggak ya. Nanti ada yang seperti itu, kita juga combine dengan semacam tempat yang kayak trainer gitu nanti di sana. Jadi ada beberapa, nah itu yang akan diisi juga menampilkan tadi yang apa nggak disebutkan tadi untuk lokasi tadi. Dan memang kalau ada SK-nya yang ini otomatis kita juga harus prepare dong di lokasinya. Nah, tadi sudah disebutkan salah satu untuk penunjang lokasinya ini adalah dengan pembuatan yang modul dan persiapan untuk apa namanya silabus itu. Outputnya apa yang diharapkan ketika SKA itu memang benar-benar diimplementasikan di Wiataguna Bu? Apakah memang dari kemandirian penerima pelayanannya atau dari sisi ekonominya sehingga terjadi ekonomi mikro itu sendiri Bu, buat peningkatan finansial bagi penyandang disabilitas? Itu semua betul. Jadi ya output dari SK ini sebenarnya memang salah satunya adalah membantu memberdayakan. Yang pertama itu ya. Yang kedua memfasilitasi juga hasil karya dari penerima manfaat. Dan ini yang ketiga otomatis berpengaruh kepada pendapatan atau ekonomi gitu kan dari penyandang disabilitas, khususnya mungkin yang sudah mendapatkan layanan di Wiataguna. Tapi konsepnya untuk yang SK ini kita tidak mesti mereka itu harus ada di sini ya, karena kita kan memberdayakan penerima manfaat bisa juga ex penerima manfaat. Artinya kalau misalkan yang di luar ya ketika ingin ikut partisipasi di SK itu bisa aja misalkan hasil jualan dari mereka disimpan di balai kita melalui nanti misalkan wadah WG Mart tadi hasil karyanya. Jadi ikut kita dipasarkan di situ. Nah, kalau untuk yang mengelola SK sendiri sesuai dengan kebijakan dan sudah arahan dari Pak Dirjen bahwa SK ini untuk penerima manfaat, dari penerima manfaat dan oleh penerima manfaat. Artinya yang mengelola SK itu adalah penerima manfaat. Gitu. Nanti yang penerima manfaat inilah yang akan melaksanakan atau mengolah, sementara kita mungkin untuk hanya mengawasi sebagai supervisinya aja. Di situ keterlibatan kita yang penting SK ini intinya bisa mewadahi hasil kreativitas dari para penerima manfaat atau menjadi salah satu kegiatan kewirausahaan bagi mereka. Dan kita juga berharap sih kalau sudah ada SK sendiri nanti bisa inovasi yang lain muncul gitu. Jadi tidak hanya yang tadi disebutkan, bisa aja berkembang ke lokasi yang lain ataupun kreativitas yang lain yang bisa ditampung di SK. Sesuai dengan arah dan kebijakannya Bu ya. Itu intinya. Kita harus siap dengan segala perubahan kebijakannya Bu ya, karena kebijakan sekarang itu begitu cepat dan dinamis. Sebagai dan kita balai harus cepat tanggap. Tapi yang terlebih penting juga SDM-nya itu harus bisa memahami dan bisa mengikuti gitu kan arahan itu. Jadi ya kita juga harap dari sobat-sobat atensi yang khususnya ya yang pegawai Wiataguna mengikuti perubahan yang ada dan bisa menjalaninya gitu kan. Jadi menjalaninya juga nggak setengah-setengah gitu lah. Dukungannya itu ya sangat penting, kalau enggak ya gimana enggak, bukan hanya sekali yang nggak jalan, nanti program yang lain juga di balai nggak jalan gitu kan. Karena kalau ya masih mending di kita ini masih karena di Bandung gitu kan tidak terpantau langsung oleh yang di pusat, tapi kalau lokasinya berdekatan dengan Bekasi itu kan hampir setiap hari dimonitoring ya Bu ya. Monitoring gitu. Nah itu yang ini sebenarnya
yang harus kita pikirkan juga ya, karena ada sedikit kekhawatiran ketika misalkan dari pusat mengontrol kita ke sini, SK-nya kita tuh belum siap. Makanya kita berusaha lah, paling nggak yang kecil-kecil dulu lah ya, yang tadi saya sebutkan kayak oke lah pertanian kita ikutan dulu apa yang bisa gitu kan. Kalau di pertanian aja contohnya tidak melulu misalkan nanam ini kan, tapi kita tuh ada 3 nanti terkait dengan perkebunan, kemudian juga pengolahan obat-obatan herbal, dan mungkin satu lagi tanaman hias yang akan kita bibit. Mungkin kedepannya Wirtaguna akan menjadi agrowisata mungkin. Berharap kayak gitu ya, seperti yang sudah dilaksanakan di Budi Dharma gitu kan, yang sudah jalan agrowisatanya ya, kita juga berharap itu. Dan untuk tempat di SK-nya sendiri kita kan udah desain ya, bagaimana nanti menciptakan lingkungannya yang asli, enak, instagramable ya kalau bisa, dan fotogenik Bu. Lah, karena banyak yang suka selfie. Ya, kita akan berencana itu ya, kalau bisa sih tidak terlalu banyak memugar juga di situ, karena sebenarnya di situ tuh tempatnya udah istilahnya udah menunjang, apalagi yang dekat di Cafe More itu kan, tinggal kita ubah, tinggal kita desain untuk semacam penariknya gitu ya, entah itu berupa misalkan meja-meja di luar, outdoor lah, tema outdoornya gitu. Itu aja yang harus dibenahi. Dan termasuk yang di rumah bugar juga gitu, gimana caranya dibuat menarik. Tapi sebenarnya ya intinya dari semua ini kan dukungan untuk SK-nya itu sendiri yang harus dipikirkan. Supporting dari seluruh pegawai mungkin ya Bu ya. Semua SDM yang ada dikerahkan untuk penunjang. Karena memang untuk yang program atensi ini semua SDM yang di balai itu harus terlibat. Nah, Sobat Atensi, penjelasan dari Miss SKA nih Bu Islisnawati begitu, Miss SKA nih begitu detail. Jadi intinya SKA itu bisa diikuti oleh masyarakat umum ya Bu ya, khususnya tapi kan, khusus disabilitas ya Bu ya. Kalau pengolahannya yang mengelola ya, tapi kalau nanti ini kalau SKA udah jalan memang dibuka untuk umum. Artinya semacam customer itu kita kan nanti dari luar, bisa dari pegawai juga, ya segitu-gitu membantu juga lah ya. Jadi masyarakat luas juga bisa datang gitu Bu ya, untuk ya bertransaksi mungkin ya Bu ya, ketika ada hasil karya penyandang disabilitas yang memang layak untuk dibeli mungkin seperti itu ya Bu ya. Jadi kita upayakan gitu ya, untuk bisa ada semacam brandnya dari Wirtaguna yang memang bisa dijual dan bisa menghasilkan gitu. Nah Bu, kemarin juga saya ikuti perkembangan kegiatan dari KCRRS ini kan, ikut terlibat di pengembangan untuk inovasi di Cafe More Barista ini. Bisa dijelaskan Bu, apa aja inovasi yang sekarang dilaksanakan oleh Cafe More itu? Nah ini salah satu keuntungan kita sudah ada supporting SK ini dari Cafe More ya, tinggal kita bagaimana mengembangkan Cafe More ini agar tetap jalan, kemudian juga malah kedepannya mampu bersaing dengan kafe-kafe yang lain. Supporting untuk Cafe More ini baik dari sarana prasarana maupun ya dari SDM kita juga. Kalau untuk SDM ya misalkan terkait keamanan, kebersihan dan lain-lain itu sangat perlu sekali. Kenapa? Karena Cafe More ini sudah dikenal gitu ya, sudah dikenal kalau untuk lingkup untuk Kementerian Sosial. Kalau ada apa-apa pasti mana Cafe More gitu kan. Ya, salah satu contohnya yang kemarin di Bekasi Suka itu kan pembukaan mana Cafe More gitu kan. Nah artinya sebenarnya ini bagi kita bagi balai, Cafe More ini sudah menjadi brandingnya di Wirtaguna juga, selain yang rumah bugar itu gitu. Malah akan menjadi baru nanti kan untuk penarik masyarakat luas tentang vokasi yang ada bagi tunanetra yang ada di Wirtaguna. Saya sih berharap Cafe More ini tidak walaupun secara teknis kita sudah tidak lagi bekerja sama dengan Siloam, tapi kita nanti kedepannya
yang akan mengelola KPMOR ini. Tentu saja kami dari seksi layanan kegiatan sosial ini sudah memikirkan terkait yang hal yang pentingnya sendiri ya, yaitu tentang vokasi barista. Karena kalau tidak ada barista, istilahnya regenerasi, ya kita juga akan kebingungan kan. Nah, otomatis vokasi barista ini juga diperlukan, dan karena kita ini sudah beberapa semester melewatkan vokasi barista, jadi ketika ini kendala ya, jadi ketika kita ada apa-apa, misalkan KPMOR kurang tenaga, kita juga sendiri akan mengalami kebingungan melakukan, karena pada dasarnya realitanya ketika seorang barista yang dari tunanetra itu yang sudah pernah masuk Wiataguna, kita coba tawarin untuk kerja di KPMOR, untuk mengelola KPMOR, karena keterbatasan misalkan wilayah ya, tempat tinggal mereka dan lain-lain, bahkan ada yang mereka sudah kerja di beda tempat. Nah, ini paling tidak dengan adanya vokasi yang baru, kemudian mungkin dengan konsep kita yang baru, ya akan tetap ada regenerasi ketika misalkan barista yang sudah ada yang mengundurkan diri ataupun apa namanya ya. Nah, ini tidak ada kekosongan, jadi tetap bisa kita menarik atau memberdayakan PF yang baru ini, yang baru kita latih gitu. Nah, saya sendiri karena ini sudah apa namanya nanti tidak kerjasama lagi, kita juga sudah merencanakan bahwa untuk mungkin pelatihan barista ini kita akan hire juga barista atau ininya lah, apa namanya, instrukturnya dari luar, termasuk nanti bagaimana modulnya menyesuaikan juga dengan program atensi. Artinya kalau yang dulu mungkin selama 4 bulan gitu ya kan pelatihan barista yang dulu, nah kalau yang sekarang nanti kedepannya apakah bisa lebih dipersingkat waktu latihannya gitu kan, menyesuaikan atau seperti apa, mungkin itu apa namanya sudah kami rancang, sudah kami kan dengan ada beberapa instruktur yang istilahnya mengajukan kerja sama dengan kita gitu. Dan untuk pengembangan KPMOR sendiri ya, dulu kan KPMOR booming ya di awal pendiriannya ini, dan ini berdampak kepada penghasilan dari para baristanya sendiri yang lumayan. Cuman setelah ada COVID ya, pandemi, penghasilan mengalami penurunan. Nah, otomatis kita juga harus memikirkan bagaimana nih keberlangsungan dari KPMOR, harus dibuat seperti apa agar bisa terangkat lagi. Nah, kami sudah berusaha kerjasama, salah satunya yang sedang kita jalani sekarang kerjasama dengan PT Nutriku ya, khususnya bagian lokalate. Selain mereka ini para baristanya diberikan pelatihan singkat untuk pengolahan dari apa namanya jenis baru produk lokal latte ya. Nah, mereka juga didampingi dalam hal manajemennya, misalkan bagaimana memanajemen keuangan di KPMOR dan lain-lain gitu ya, sampai bagaimana cara mengatur pendapatan pengeluaran yang ada, kan kemarin itu belum 100%. Berarti lebih ke sisi manajemennya mungkin ya Bu ya, manajemen dan pelatihan, karena ini sejalan seiring sejalan ya Bu ya, seiring sejalan dengan programnya yang dari Nutrifood. Jadi ini sebenarnya yang bermanfaat sekali bagi kita ya dengan adanya kerjasama ini, karena satu, kita membuka peluang untuk membuat menu tahian baru ya selain yang sudah dijual di KPMOR yang reguler. Yang kedua, para barista juga menjadi mengetahui bagaimana mengelola manajemen sebuah kafe gitu. Seperti itu. Terakhir Bu, apa yang ingin disampaikan kepada Kementerian Sosial atau ke Balai Disabilitas Netra ataupun ke penerima pelayanan berkaitan dengan program SKA ini Bu? Silakan. Ya, secara umum aja, kalau untuk apa namanya SKA ini ya kita berharap ya untuk di Balai sendiri Wiataguna kita bisa merealisasikan adanya sentra kreasi atensi sendiri ya. Jadi kita banget tidak perlu lagi misalkan untuk
mengikuti SKA yang di luar. Toh kalau kita punya SDM-nya mumpuni dan juga secara dukungannya ada gitu ya, baik anggaran maupun tempat lokasi, ya kenapa tidak kita punya SKA sendiri. Karena kenapa kita juga kan kekhususan ya tunanetra gitu kan, itu yang harus menjadi pertimbangan. Karena ini SKA-nya kita kan otomatis berdasarkan jenis kedisabilitasannya tunanetra dan vokasinya juga yang menyesuaikan dengan yang tunanetra. Harapan saya semoga SKA ini dapat terwujud ya. Dan kita sangat berharap ini support dari pihak balai khususnya, maupun mungkin dari semua pegawai di lingkungan Wiataguna. Seperti itu ya Sobat Atensi. Kemudian kalau untuk kementerian, ke arah kementerian untuk SKA ini, nah karena mungkin akan berjalan ya, kami juga berharap sebenarnya dari pusat itu ada istilahnya pendampingannya gitu kan. Jadi pertama kita juga tidak menyerahi, dan kedua juga menyesuaikan dengan kebijakan SKA itu seperti apa. Atau mungkin yang ketiga bisa disiasati ya, kita yang seperti mengadakan studi banding dengan balai lain seperti apa SKA yang sudah mereka laksanakan, bisa aja ya gitu. Baik Sobat Atensi, itulah penjelasan yang begitu rinci dari Miseka ya Bu ya, Bu Islisnawati. Beliau juga bekerja di Balai Disabilitas Wiataguna sebagai kasih layanan rehabilitasi sosial. Nah Sobat Atensi, jadi intinya SKA atau Sentra Kreasi Atensi adalah merupakan pusat pengembangan kewirausahaan dan vokasional yang juga menjadi promosi hasil karya penyandang disabilitas di suatu kawasan. Sobat Atensi, itulah talkshow ringan kami bersama kasih layanan rehabilitasi sosial. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Salam atensi.